Di tanganku ada sebuah laptop yang bisa dibilang cukup lumayan berat banget nih, dari milik Asus ROG. Nah, langsung saja nggak usah banyak bincang, aku Robert Adrian dan ini adalah sebuah review Asus ROG Scar 15. Oke, hal yang pertama akan kita bahas adalah seperti biasa, kita akan membahas sebuah desain terlebih dahulu. Biasanya kita akan membahas soal smartphone, tapi kali ini aku akan membahas desain sebuah laptop. Langsung saja untuk lihat bagian kanannya sendiri, kita akan melihat sebuah lubang fan. Kemudian ada Asus ROG Keystone 2. Dan berikutnya kita akan di bagian tampilan sininya. Ya, sini hanya ada sebuah lampu RGB yang bisa disinkronisasi oleh Armograde. Kemudian di bagian kirinya sendiri kita akan melihat sebuah dua port USB 3.2 dengan Type A dan ada jack audio 3,5 mm. Dan berikutnya kita akan melihat di bagian belakangnya. Ya, ini tentunya yang paling ketok gar-gar banget, memang yang paling ditonjolkan. Pertama kita akan melihat sebuah desain sendiri untuk bagian layar belakang, yaitu dengan logo Asus ROG yang ada RGB-nya kalau nyalakan, kemudian menggunakan bahan aluminium dan berwarna hitam yang benar-benar kelihatan mantep banget nih, kokoh banget. Dan untuk port-portnya yaitu ada lubang fan-nya yang pertama, kemudian ada Thunderbolt 4 dengan USB Type-C, kemudian ada USB 3.2 juga tapi berupa USB Type-C, kemudian ada kabel HDMI 2.1, kemudian ada port LAN gigabit kayaknya nih kalau nggak salah, tapi ini untuk LAN sih. Bagi kalian yang di dunia musik mungkin di penggunaan brand Yamaha bisa menggunakan Dante Virtual Sound Card. Kemudian di sini ada juga port untuk ngecasnya, yaitu dengan daya 240 watt. Kemudian untuk beratnya sendiri yang dari tadi aku pegang-pegang ini bisa dibilang lumayan berat sih, yaitu di kisaran 2,3 kilo untuk laptop ini. Hal yang kedua akan kita bahas adalah sebuah layar. Layar dari Asus ROG Scar 15 ini menggunakan layar sebesar 15,6 inci. Waduh, itu standar banget di tahun 2022 ini dengan layar segitu. Kemudian menggunakan layar LCD IPS dengan resolusi WQHD dengan 2560 x 1440 pixel, rasio 16:9 dan terverifikasi DCI-P3 100%. Untuk refresh rate-nya sendiri Asus ROG Scar 15 ini bisa mencapai 240 Hz. Dan berikutnya untuk Asus ROG Scar 15 ini sudah menggunakan Windows 11 dan pantunnya dengan Windows Ori ya, dan ada tambahan kayaknya untuk Microsoft Office 2019 atau 2022. Tapi yang pasti sudah include kalau kalian membeli sebuah Asus ROG Scar 15 ini. Berikutnya kita akan membahas sebuah spesifikasi utama dari si Asus ROG Scar 15 ini. Yang pertama, ia menggunakan Intel Core i9 dengan generasi ke-12 menggunakan tipe H-series. Dan berikutnya clocknya bisa di 2,5 GHz dengan boost clocknya sampai 5,0 GHz dan 24 MB charge untuk prosesornya. Kemudian karena ia sudah menggunakan Intel Core i9, jadi tentunya dia memiliki grafik yang onboard langsung nih, yaitu menggunakan Intel Iris Xe. Tapi kalau kalian ingin main game atau kalau kalian yang ingin melakukan kegiatan yang grafis lainnya gitu, si Asus ROG Scar 15 ini sudah menggunakan VGA-nya yaitu Nvidia GeForce RTX 3080 Ti dengan GDDR6 16GB. Jadi bisa dibilang untuk grafisnya mantap banget sih dengan GDDR6 16GB dengan RTX 3080 Ti ini terbilang cukup baru di tahun 2022 ini. Untuk RAM-nya sendiri ya menggunakan SODIMM dengan DDR5 kecepatan yaitu 4800 MHz. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini dual channel, tapi yang aku tahu di sini sudah dipasang dual channel sekaligus, yaitu menjadikan total 32 GB. Kalau single channelnya sendiri kalau yang disolder kayaknya 16 GB saja. Dan berikutnya untuk penyimpanan, ia sudah menggunakan NVMe 1 TB dengan kecepatan read
read and write-nya dengan pengujiannya seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur lainnya sih Asus ROG Scar 15 ini menggunakan Wi-Fi 6E, kemudian Bluetooth 5.2, Keystone, ini termasuk fitur yang ditambahkan oleh si Asus ROG. Kemudian ada 6 lock-nya yang bisa digunakan dalam mousepad-nya. Berikutnya untuk experience-nya sendiri, aku merasa untuk feel keyboard-nya aku bisa bilang sungguh nyaman sekali dengan mousepad-nya itu nggak yang di bawah banget, jadi di tengah gitu. Kemudian untuk keyboardnya di bagian atas membuat ngetiknya tuh bisa nyaman, nggak kayak sebelumnya aku review Asus ZenBook itu kan mousepadnya di kiri banget, di kanan banget tuh, jadi membuat kayak menggunakan mousepadnya tuh kurang nyaman dan keyboardnya. Tapi untuk si Asus ROG Scar 15 ini namanya aja untuk gaming, jadi tidak membutuhkan dua layar, jadi hanya satu layar saja. Untuk proses pengetikan atau main game atau dengan mousepadnya ini pun terasa nyaman. Berikutnya untuk baterai dari Asus ROG Scar 15. Baterainya sebesar 90 Wh, kemudian untuk daya charge yaitu sebesar 240 Watt. Nah, ngomongin charge-nya, aku bisa bilang charge-nya lumayan berat banget nih. Jadi kalau di-include nih ya, aku bisa bilang laptopnya sendiri aja sudah 2,3 kilo. Kemudian untuk charge-nya sebesar kayaknya 2,5 kilo atau 2 kilo biasa gitu. Jadi di total sudah 4,5 kilo atau 5 kilo tuh ada kalau kalian membawa laptop ini dan charge-nya. Karena bisa dibilang berat sih, namanya aja layar besar, kemudian ini daya charge-nya juga besar, jadi otomatis berat. Untuk SOT aku nggak tahu nih, karena aku jujur aja selama aku penggunaan dari teman-temanku nih, rata-rata tuh untuk si Asus ROG Scar 15 ini dicas langsung oleh daya listrik, jadi baterainya tuh aku nggak tahu habisnya tuh berapa jam sih. Jadi aku nggak begitu urusan masalah baterai, karena juga ada teknologi yang harusnya langsung ke tenaga membuat jadi lebih super power untuk prosesornya, jadi membuat aku jarang banget menggunakan baterai, melainkan langsung menggunakan daya listrik langsung. Nah, gini aja deh, daripada aku cancing kayak tadi tuh terlalu banyak lah, kita langsung saja untuk beberapa pengujian yang dilakukan oleh teman-temanku di bidang multimedia, kemudian ada di bidang video mapping, dan kemudian di bidang editor, ada juga di bidang gaming tentunya untuk si Asus ROG Scar 15, ada juga yang di bidang hanya sekedar daily driver biasa, nonton film, ngetik-ngetik di Word, atau ya semacam-macamnya gitu. Langsung saja kita nonton aja cuplikan berikut ini. Halo teman-teman, saya sebagai sistem engineer. Saya menggunakan Asus ROG Scar ini dalam bidang multimedia untuk menampilkan konten-konten yang ada pada layar LED, juga sebagai video mapping. Menurut saya Asus ROG Scar ini sangat kuat ya, karena dengan dibekali dengan prosesor Intel i9 dengan generasi terbaru, dan juga dengan dibekali dengan graphic card RTX 3080 Ti yang sangat mumpuni dalam hal videoan. Selain itu, Asus ROG Scar ini juga sangat canggih ketika akan dilakukan multitasking pada laptop ini, sehingga kita dapat mengerjakan beberapa hal dalam sekali waktu. Asus ROG Scar 15 ini memiliki spesifikasi yang sangat kehar dan performa sangat tinggi, sehingga sangat memudahkan kinerja saya sebagai editor nih. Saya bisa buka Premiere Pro, After Effects, Photoshop dengan lancar, apalagi dengan dynamic link yang harus 3 saat bersamaan. Sehingga kalau misalnya nggak ada ROG Scar 15 ini, saya tidak bisa membuat video sangat banyak seperti ini. Saya nggak bisa membuat video sangat bagus seperti ini. Dan itu semua karena Asus ROG Scar 15. Ya, halo teman-teman. Jadi di sini aku sebagai game tester dan aku udah nyoba 2 game, yaitu ada Valorant dan Genshin Impact. Yang pertama, game Valorant itu aku main di rata kiri dan grafiknya high semua. Aku bisa dapat kisaran 350 sampai 370 fps. Dan meskipun waktu dibuat main lama agak hangat, tapi itu nggak ada frame drop sama sekali, buat main nyaman banget. Dan yang kedua itu Genshin Impact, aku main juga di rata kiri alias high grafik semua, dan itu nggak ada sama sekali frame drop dan semua lancar. Grafiknya dari layarnya, apalagi yang 240 Hz itu sangat oke banget, dan aku sangat merekomendasikan Asus Scar 15 ini buat kalian para gamer. Pokoknya dijamin kalian nggak nyesel kalau beli laptop ini.
Oke, menurutku pribadi, aku jujur gak ngerasain untuk main game di laptop ini. Dan menurutku sudah oke banget sih di laptop ini karena memiliki layar yang cukup lumayan besar. Kekurangannya adalah bobotnya juga yang lumayan berat. Kedua, tidak ada kamera. Jadi kalian kalau mau Zoom meeting bareng teman-teman atau jimitan gitu, nggak bisa di laptop ini. Jadi ini hanya untuk main game saja. Kalau kalian mau nambah kamera, sebenarnya bisa memakai kamera eksternal, jadi kayak kalian harus beli kamera sendiri untuk dipasangkan di laptop ini. Sekian pendapatku tentang si Asus ROG Scar 15 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, video review Asus ROG Scar 15 ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Kemudian jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.